Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan salawat salam senantiasa dicurah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam program Kasibat, kajian singkat ba'da Jumat. Seiring dalam kesempatan ini kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban itu orang Bogor menyebutnya dengan sebutan bulan roh. Itu asal kata dari masyarakat ruh, arwah. Cuma kalau dalam kalender Islam adalah Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu disebut baginda Rasul adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, terlebih orang-orang Islam. Seiring tempat kedudukannya adalah diapit oleh dua bulan mulia, satu Rajab, yang kedua Ramadan. Lalu ternyata di bulan Sya'ban saya jumpai dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada satu riwayat bahwasannya dalam riwayat itu disampaikan khamsu layalin la turaddu fihi ad-du'a, ada 5 malam yang mana bila berdoa di itu malam tidak akan pernah diragukan itu doa ditolak, pasti dijabah oleh Allah. Yang pertama Lailatul Jum'ah, itu malam Jumat. Yang kedua Lailatul Awal fi Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang ketiga adalah Nisfis Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Dan yang keempat adalah malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam Idul Adha. Inilah dia 5 malam yang bila seorang hamba Allah bermohon, bermunajat, doa di dalamnya la turaddadu, tidak akan pernah ditolak. Berarti pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Mekah, Madinah tidak ada tempat mustajab, yang ada waktu mustajab. Maka oleh karena itu dari kitab Mukhtarul Ahadits inilah kita tergiring untuk menghidupkan bulan Sya'ban
dan juga mensiarkan Sya'ban dengan penuh keagungan dan kemuliaannya, sehingga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pun ternyata beliau terlihat dan disaksikan oleh istrinya, oleh sahabatnya, terlihat puasa sunnahnya yang banyak, yaitu di bulan Sya'ban. Sehingga ditanya oleh salah satu di antara sahabat, "Ya Rasulullah, tidaklah aku melihat kau berpuasa lebih banyak di bulan-bulan yang lain kecuali Sya'ban ini?" Maka baginda Rasul menjawab, "Karena di bulan ini diangkat amal manusia kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidakkah aku senang, suka apabila ketika amal ibadahku diangkat dan dilaporkan kepada Gusti Allah, aku dalam keadaan berpuasa." Subhanallah. Ini dia juga yang menjadikan dorongan orang-orang Islam untuk menghidupkan dan mensiarkan akan keagungan bulan Sya'ban. Nah, lalu bagaimana sekarang amaliyah tepat tanggal 15 di bulan Sya'ban, atau yang kita sebut dengan sebutan masyhur dengan sebutan nisfu Sya'bannya. Ini kalau kita perhatikan uruf kebiasaan di masyarakat beraneka ragam di antara mereka memahaminya, sehingga di antara mereka ikhtilaf perbedaan ini pun ternyata tidak pernah sepi, selalu mengundang perdebatan di antara mereka. Akan tetapi tetap kita harus mencerminkan dan menunjukkan nilai ukhuwah Islamiyah yang ditonjolkannya, nilai persaudaraannya yang kita juga besarkannya. Sebab terkadang kita orang-orang Islam dikalahkan dengan amaliyah sunnah atau amaliyah yang menjadi uruf, sementara kewajiban ukhuwah Islamiyah kita terlupakan. Terlebih saat ini, ingat, beda selalu ada, tapi bukan berarti harus berpecah belah. Beda ada satu keniscayaan dan sunnatullah, tapi bukan menjadi satu pertengkaran dan persengketaan yang terus berlarut-larut. Tidak ada menang, tidak ada kalah, yang ada kita bangsa Indonesia satu. Gitu bahasanya. Nah, lalu bagaimana saat ini kita dituntun oleh para alim ulama di malam nisfu Sya'ban? Ayo hidupkan ini malam nisfu Sya'ban. Ada yang secara munfaridan sendiri di rumahnya, ada yang sedang berjamaah. Dan ketika ada di antara orang-orang Islam berjamaah, mereka berkumpul berhimpun di masjid, kemudian di musola, di surau dan lain sebagainya, dah biarkan saja. Kita pandang, tengok daripada nilai kemaslahatannya. Kita pandang nilai daripada yang dikatakan syiar Islamnya. Jangan sampai menjadi satu diperkeruhkan suasana perbedaan, ikhtilaf di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, jadi dalam hal ini ternyata yang menjadi uruf, terutama sekali di Kota Bogor, jangan sampai lupa nih, bahwa malam nisfu Sya'ban dituntun oleh para alim ulama. Satu adalah kita di waktu maghrib kita berkumpul di masjid, kemudian setelah itu kita nanti melakukan sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah sholat maghrib berjamaah, di situ juga ada yang menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat sampai 100 rakaat, bahkan juga ada yang 20 rakaat. Bahkan ada juga yang menyebutkan ini adalah sholatnya sholat nisfu Sya'ban. Maka untuk menghindari perselisihan, menghindari ikhtilaf di antara umat Islam, kita ambil tengah yang dikatakan dengan kebijakannya adalah kita ngambil sholat mutlak atau juga sholat hajat. 2 rakaat kita laksanakan, tidak dengan cara berjamaah. Setelah beres kita sholat mutlak atau sholat hajatnya, kita suka langsung melanjutkan dengan zikir. Dan sebelum zikir itu kita baca, kita ada tuntunan dari para alim ulama di Indonesia terutama sekali. Pertama adalah baca Yasin sampai 3 kali.
Pertama, niatin karomah, keagungan, mukjizatnya surah Yasin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Ingat, jangan pernah salah, jangan pernah juga keliru. Kita senantiasa mohon minta kepada Allah urusan duniawi belaka, urusan material saja, harta benda, pangkat, jabatan, uang dan sebagainya. Tapi iman Islam kita lupakan, minta sama Allah. Makanya ayo nih, di malam nisfu Sya'ban, ketika seorang hamba Allah berdoa meminta yang tidak akan pernah tertolak dan pasti dijawab oleh Allah, pintakan keagungan, karomah daripada surah Yasin ini supaya kita diberi ketetapan iman dan Islamnya. Karena nikmat iman Islam ini dipandang oleh para alim ulama sebagai nikmat terbesar. Disebutkan sebagai nikmat terbesar, tidak akan pernah kita melupakan, menjadi satu di antara tujuan dalam doa kita, tujuan daripada zikir kita, minta ditetapkan iman Islam. Takut khawatir sebelum datangnya bulan suci Ramadan, iman Islam tergadaikan, terjualkan, sirna, hilang dalam diri kita sekalian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Perkara iman Islam bukan area manusia, bukan area Nabi dan Rasul. Iman Islam adalah kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bakal ngasih hidayah, Allah yang akan mengirimkan keimanan dalam sanubari setiap hambanya. Semoga dengan surah Yasin kelak nanti malam nisfu Sya'bannya akan dibaca oleh kita, semoga iman kita ditetapkan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti selepas kita membaca Yasin yang keduanya adalah kita baca Yasin niat minta kepada Allah keagungan dan kemuliaan daripada itu Yasin, minta kita diberikan rizki yang berlimpah ruah, penuh berkah daripada Allah. Ingat, kesempurnaan ibadah dengan niat. Fasilitas ibadah ada rezekinya. Kalau ibadah kita ingin sempurna, niat yang benar, yang bagus, yang bagus, yang benar, ikhlas karena Allah, itu ibadah kita bakal benar. Lalu fasilitas ibadah apa? Rizki. Makanya teringat ketika ada orang miskin di zaman Nabi, dia itu demo protes kepada baginda Rasul. Dia katakan, ya Rasulullah, berikan satu amalan yang mana amalan itu tidak dilakukan dan tidak bisa diamalkan oleh orang-orang kaya raya. Karena orang-orang kaya ketika kami sholat mereka sholat, ketika kami puasa mereka puasa, ketika kami juga membaca Quran mereka baca Quran. Berikan amal yang terbaik ya Rasulullah. Maka Nabi ajarkan kepada orang-orang fakir miskin tersebut adalah, baca selepas sholatmu, baca sebagda sholat 5 waktumu, istighfar 3 kali. Baca Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bislam wa adkhinal jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbirnya 33 kali, maka lakukan oleh engkau. Setiap beres sholat, niscaya dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah, sekalipun dosamu sebanyak busa yang ada di lautan. Senangnya luar biasa, sukacitanya si miskin, si fakir amat sangat luar biasa. Akhirnya mungkin ini si fakir, si miskin terlampau semangat mengamalkannya, sampai-sampai terdengar oleh orang kaya raya. Dan si kaya pun akhirnya mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Akhirnya si miskin laporan lagi sama Nabi, ya Rasulullah, ternyata apa yang kau ajarkan kepada kami, zikir setelah sholat tersebut diamalkan juga oleh orang-orang kaya. Nabi tersenyum. Itulah keutamaan dan keistimewaan orang-orang kaya. Masya Allah. Kesempurnaan ibadah kita dengan niat, dan juga fasilitas yang dikatakan dengan ibadah kita adalah rezekinya. Ingat, kita bisa pergi haji bila ada ongkosnya. Ingat, kita bisa juga bersedekah
bila ada harta bendanya. Itu secara normalnya. Maka pinta sama Allah. Rizki bukan untuk perkara duniawi kita, bukan untuk kepentingan juga duniawi kita, tapi rizki yang kita minta maksudnya bekal ibadah kita semuanya. Apalagi zaman sekarang, subhanallah, pengangguran merajalela, makin menambah lagi. Usaha ini, usaha itu juga sulit, susah. Makanya minta kepada yang maha pemberi rezeki, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita baca Yasin. Niatkan, pintakan keagungan, kemuliaan, karomah, mukjizatnya surah Yasin, agar kita dipanjangkan umur dalam ibadah, panjang umur dalam ketaatan. Manusia yang baik adalah manusia yang panjang umur dan bagus amalnya. Manusia yang buruk adalah manusia yang pendek umurnya dan jelek amal perbuatannya. Naudzubillah. Ayo, umur kita kalau dibatasi dengan umur baginda Rasul hanya 63 tahun. Dan umat Nabi di akhir zaman tidak ada yang lebih antara 60-70 tahun. Apalagi kalau seandainya di antara kita sudah mendekati umur yang disebutkan oleh baginda Rasul 60-70 tahun. Ingat, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia. Jangan tertipu dengan panorama indahnya duniawiyah. Tapi ingatkan, dunia hanya sementara. Ada kehidupan yang kekal abadi, alam akhirat namanya. Ayo, pintakan sama Allah subhanahu wa ta'ala, panjangkan umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tugas yang paling utama, tidak ada tujuan maksud Allah ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka ayo, di malam nisfu Sya'ban kita menggeliat lagi untuk ingat hidup kita tak akan selamanya di alam dunia. Ada batas umur yang ditemporerkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jatah umur-umur yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum ajal merenggut nyawa di antara kita, ayo pintakan umur yang baik, umur yang penuh dengan ibadah, dan umur yang penuh dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu di antara amaliyah kita yang dikata dengan malam nisfu Sya'bannya. Ada hadis yang sahih bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menyebutkan dan menjelaskan buat kita, apabila seorang manusia hamba Allah berdoa kepada Allah di itu malam Sya'ban, adalah bahwa pasti bakal diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selama orang itu tidak berbuat musyrik, selama orang itu juga tidak bersengketa dengan saudaranya, selama saudaranya tidak bermusuhan dengan kita, itu akan diijabah oleh Allah. Anda ingin doa diijabah di malam nisfu Sya'ban, bebaskan kemusyrikan, hilangkan keyakinan, kepercayaan, kekuatan selain daripada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan ada sengketa di antara kita. Hati-hati, hati-hati. Warna bendera boleh berbeda, warna kaos gambar boleh berbeda, dan juga pemimpin yang jadi kita pilihan berbeda. Tapi ingat, takut perbedaan ini jadi bersengketa, akhirnya doa kita tidak dijabah. Nauzubillah, nauzubillahi min zalik. Ayo sama-sama kita syiarkan, kita hidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan senantiasa memperbanyak zikir, wirid, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita saat ini mempersiapkan diri untuk datangnya bulan nan agung, bulan yang istimewa,
bulan yang disebutnya rajanya bulan. Sambut dengan kebersihan hati batin lahir kita sekalian. Marhaba ya Ramadan, ya syahrus syam, marhaba ya syaidus syuhur, insyaallah. Bapak Ibu jemaah, kaum muslimin wal muslimat, Masjid Baitur Ridwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang mampu dan bisa disampaikan di dalam kita menghidupkan malam nisfu Sabannya. Jangan lupa tanggal 24 Februari atau itu bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban kita datang ke masjid masing-masing. Kalau yang tidak mengamalkan, jangan melecehkan mereka, jangan memperdebatkan mereka. Yang intinya lebih bagus, wajibnya pererat dan perkuat ukhuwah di antara kita sekalian. Insya Allah kita menjadi bangsa yang disegani, bangsa yang kuat, bangsa yang juga teristimewa dalam pandangan dunia dan juga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, bangsa kita, warga negara kita semuanya nih, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan salah satu di antaranya adalah keberkahan untuk Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dari saya Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangan kealpaan dari materi yang disampaikan ini, dari hadis atau yang lain sebagainya yang ada kekurangan dan salah ucap dan juga bacanya. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita bersua lagi, berjumpa lagi dalam program Kasibat, kajian singkat ba'da Jumatnya. Terus saksikan kami semuanya melalui channel YouTube Masjid Baitur Ridwan Kota Bogornya. Semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.